apa sih yang membuat Samara tuh percaya banget sama sosok Pak Erik? Mungkin orang tuh banyak yang nggak tahu tentang sejarahnya gue sama Pak Erik tuh seperti apa gitu. Jadi kalau gue boleh cerita nih Ri ya, gila nih gue Samara Amani, politisi muda 21 tahun, bisa tiba-tiba di samping Pak Jokowi, yang sebelah kanannya Pak Jokowi sekarang udah jadi menteri investasi gitu kan. Bang Bahlil gitu, ketua HIPMI ketika Dan itu jagoan. Kenapa? Dengan adanya politisi-politisi murni dan orang-orang profesional ini, kita tuh menemukan keseimbangan. Suruh mereka tarung. Gue gak bilang politik Indonesia harus dibangun 100% atas dasar profesionalisme, karena gak bisa. Yang lu lihat deh pergaulan. Gue gak bisa menjawab siapa sahabat-sahabat Erick Thohir. Karena kalau gue ntar jawab siapa sahabatnya dia bilang bukan itu sahabat gue gitu. Karena kan persahabatan. Yang lu anggap lah. Ada rame-rame lah di situ, ada pejabat segala macam. Gue penasaran nih Panji sama Pak Erik ngomongin apaan gitu kan. Kepo gue gitu. Dan Pak Erik, the first thing yang dia mention adalah ngomongin basket. Yang bisa merubah dan takkan bisa berubah. Mantap. Samara Amani. Cocok banget, ganti profesi gue. Ya, coba lu jelasin dulu kenapa lagunya Hadapi Dengan Senyuman. Apa yang lu ingin hadapi dengan senyuman? Segala hal tuh harus dihadapi dengan senyuman nih. Gak ada, semua hal, semua dinamika, semua proses di dalam hidup ini harus kita hadapi dengan senyuman. Kayaknya kalau udah pakai senyum ini dan dibilang hadapi dengan senyuman, itu hal yang berat yang sedang terjadi. Kan kita perlu banyak senyum. Iya. Ini mana Ri? Gue seneng banget loh gue datangin Samara ini. Iya dan seneng lu juga. Kayaknya kita ngobrol panjang-panjang tuh nggak pernah ya kayaknya. Nggak pernah. Baru ini kayaknya. Baru ini tadi. Panjang banget loh obrolan hari ini. Dan 80% gue ngeledek Samara. 10% dia mengakuinya. 10% lagi biar Tuhan yang tahu. 10% lagi aspirasi publik. Iya bener bang. Gila. Aduh lu gimana sekarang? Gimana? Lu ini sebenarnya enggak, tapi gue ya ngelihat, gue kira lu generasi 2019 itu yang akan hilang gitu karena lu memutuskan untuk sekolah. Sorry Sam, ini nasihatnya Bang Vito ke gue. Karena di industri dagu masih bisa dijual katanya. Oh gitu ya. Iya kata Bang Vito gitu kan. Jadi lu sekolah, lu di Amerika, memulai sebuah keluarga baru, ya kan? Banyak hal yang sebenarnya lu lakukan yang itu jauh dari aktivitas publik. Gue kira lu akan hilang setelah 2019. Selesai nih Samara nih. Apalagi gue dengar gosip-gosip Samara mau jalanin bisnis. Dalam kepala gue, bisnis apa? Jadi lu mikir akan hilang Samara dari politik Indonesia. Dan tapi belakangan lu kayaknya gue salah nih emang. Lu masuk di tempat-tempat yang tepat menurut gue ya, ini pandangan gue soal lu ya. Dan salah satu hal yang belakangan ini di HUT-nya PAN, Pak Zulkifli Hasan sampai nyebut nama lu. Rekognisi ketua partai itu di Indonesia itu nggak murah loh itu. Harganya berapa itu? Ada ribuan orang di situ yang nggak disebut. Ada lu yang disebut, ternyata Samara ini nggak habis loh gitu kan. Maksud gue. Dan lu sekarang sama Pak Erik, dulu bikin lari kan sama Mas Ganjar. Gue sih nggak begitu. Nanti mungkin kalau lu mau cerita soal Mas Ganjar sih ya nanti aja. Tapi gue mau tanya dulu nih soal Pak Erik ini. Lu sebenarnya kenapa sih bisa nempel itu sama Pak Erik? Kayaknya Sekjen PSSI juga nggak. Lebih sering sama lu kayaknya daripada Mas Sekjen PSSI. Perempuan yang ada di sekitar Pak Erik itu maksud gua. Ya membantu Pak Erik. Gue cerita apa adanya nih. Iya. Ini kita cerita apa adanya kan di sini. Iya, apa adanya aja.
Gue tarik aja dari dulu kali ya, karena kan orang selalu tanya kenapa sih Samara. Mungkin kalau misalnya teman-teman yang selalu ngobrol sama gue beberapa bulan terakhir ini selalu merasa bahwa Samara nih kayaknya percaya banget sama Pak Erik gitu. Apa sih yang membuat Samara tuh percaya banget sama sosok Pak Erik? Mungkin orang tuh banyak yang nggak tahu tentang sejarahnya gue sama Pak Erik tuh seperti apa gitu. Jadi kalau gue boleh cerita nih Ri ya, gue itu dulu masuk ke dalam tim kampanye nasional Jokowi Ma'ruf Amin. Oh iya benar. Itu koalisi besar banget, Ri. Dan lu nyanyi lagu Dewa juga sama Valdo. Iya. Yang Pak Erik sama Mas Anin dada-dada kalau iya. Ulang tahun TV One. Iya, betul. Kangen juga. Emang lu kangen sama Valdo? Enggak ya? Valdo selalu teman. Iya. Selalu Terus. teman. Nah, itu koalisi besar banget gitu kan. Dan ketika itu lo harus melihat Samara adalah Samara yang dulu, bukan Samara yang sekarang. Iya. Ketika itu gue adalah seorang politisi perempuan usia 21 tahun, politisi baru dari partai politik yang baru gitu kan. Dan masuk ke dalam sebuah koalisi yang sangat besar, tim kampanye yang sangat besar. Orang sekarang dan zaman dulu boleh lihat gue, wah keren Samara jago debat, Samara anak muda berani dan lain-lain. Tetapi ketika gue masuk ke dalam sebuah arena politisi, di mana di situ ada politisi-politisi senior dengan jam terbang yang sangat tinggi, banyak dari mereka juga yang melihat gue, Samara nih ngerti apa, bisa ngomong apa, gitu. Banyak upaya-upaya yang mereka mungkin ngelihat gue juga, belum ada jam terbang. Dan gue nggak bisa 100% nyalahin, lu bisa bayangin kan politisi-politisi yang ada di situ adalah orang-orang yang udah jagoan semua, makan pahit garamnya politik Indonesia gitu. Tetapi di momen itu ketika banyak politisi-politisi senior menganggap atau memandang gue sebelah mata, ada satu orang yang percaya sama gue. Dan gue beruntung orang yang percaya itu adalah ketua tim kampanye sendiri, Pak Erik ketika itu. Dan dia juga orang baru di situ kan. Nah itu menariknya. Dan kecenderungannya ketika lo jadi orang baru, lo pengen diterima, biasanya lo ikut arus. Tapi Pak Erik enggak gitu. Gue kasih beberapa contoh ya. Ada 2 contoh yang sangat ya terekam lah dalam memori gue, dalam perasaan gue gitu. Pertama kali rapat tim kampanye nasional salah satunya dengan Pak Jokowi itu di Bogor, di salah satu hotel di Bogor. Ini gue ikut itu. Gue diundang di situ, ya kita diskusi, Pak Jokowi ngasih pengarahan ke tim kampanye. Selesai dari rapat tersebut ada doorstop nih. Ya lo tau lah politisi, kalau udah urusan doorstop, semua orang pengen di samping presiden. Ini pemilu gitu, semua orang pengen ada exposure bersama presiden. Gue waktu itu ya tahu diri lah, anak 21 tahun ya gue minggir-minggir aja. Tetapi gue inget banget ketika gue lagi ngobrol sama beberapa politisi senior, Pak Erik manggil gue, Samara sini. Nanti kamu doorstop bareng bapak ya? Hah yang bener pak? Iya ntar doorstop bareng bapak. Ini saya bawa kamu ke ruangan. Gue dibawa ke ruangan, ada Pak Jokowi di situ, ada Bang Bahlil di situ. Dan ada Pak Erik. Nanti doorstop Bapak, Bang Bahlil, Samara. Gitu. Gue waktu itu, gue waktu diwawancara sama wartawan, Pak Jokowi tuh ngomongin serius, gue senyum-senyum sendiri. Kenapa gue senyum-senyum sendiri? Gue ngerasa kayak, gila nih gue Samara Amani, politisi muda 21 tahun, bisa tiba-tiba di samping Pak Jokowi. Yang sebelah kanannya Pak Jokowi sekarang udah jadi menteri investasi gitu kan. Bang Bahlil gitu, ketua HIPMI ketika itu. Dan itu jagoan gitu. Satu itu. Dan gue inget banget di situ banyak yang juga pengen berada dalam frame itu gitu. Tapi Pak Erik menganggap nggak ada yang salah dengan memberikan kesempatan anak muda. Padahal kan di politik tuh yang paling penting kan store muka ini kan. Iya, wajah tuh penting. Nah, itu yang orang mesti ngerti terkait politik gitu. Harus pokoknya dimanapun bos ini melihat ada muka kita itu kan yang paling penting kan itu kan. Iya. Terus yang kedua, dulu di dalam situasi ya di mana banyak orang yang meremehkan gue juga gitu kan. Enggak lah, gue enggak. Ya lo enggak, tapi lo juga nggak bisa pungkiri, Ri. Gue juga melihat banyak orang yang menganggap seperti itu. Gue newbie dalam politik dan lo harus ingat waktu itu gue belum membuktikan gue bisa mendapatkan suara besar dalam politik. Mungkin orang sekarang agak beda nih, ada respect di situ. Gue harus akuin itu menimbulkan respect. Oh ternyata bisa dapat suara nih anak gitu kan. Banyak lagi. Nah sebelum itu debat nih, pilpres, pemilu presiden, official KPU gitu. Setelah debat itu selalu ada konferensi pers resmi. Nah biasanya kan dikirim nih jagoan-jagoan dari tim kampanye nasional sama Badan Pemenangan Nasional. Gue waktu itu sih sebagai orang yang nonton, gue cuma pengen foto sama Pak Jokowi aja. Udah lah yang penting udah selesai sebagai hore-hore gitu kan. Gue pengen foto sama Pak Jokowi, keren soal debatnya. Debat kedua ketika itu.
Tiba-tiba gue denger satu suara kecil dari belakang sana, Samara aja. Gue ditarik sama Pak Erik, suruh konferensi pers. Lo tau gak gue konferensi pers sama siapa? Sama Pak Muldoko, sama Pak Tuan Guru Bajang. Terus satunya lagi Samara. Ngelawan dari BPN, Sudirman Said sama Ferry Mursyid dan Baldan. Waduh, jagoan. Ini ibaratnya nih Ri, Garnacho duduk sama Luka Modric sama Arjen Robben kalau dalam bola nih. Jadi mungkin kalau bagi banyak orang apa yang gue ceritakan itu bisa jadi relate, bisa jadi nggak relate. Iya, ngerti. Tetapi buat gue secara personal, lo ngerti ya? Iya. Kenapa gue percaya sama Pak Erik? Karena Pak Erik percaya sama gue dan anak-anak muda lainnya. Dan gue rasa cerita gue itu hanyalah salah satu kisah dari banyak kisah anak-anak muda yang didorong dan dimentorin sama beliau. Padahal beliau juga orang baru di situ. Padahal beliau juga orang baru di situ. El Presidente. Iya, gitu. Dan lo bisa cek lah di BUMN sekarang kepemimpinan anak muda aja udah mau 10%, udah 9%-an lah, 9% koma. Ya. Dan lo bisa lihat, lo bisa denger kalau misalnya lo lihat Pak Erik, lo akan lihat di sekeliling dia tuh anak-anak seusia gue semua. Gimana orang-orang yang lain ketika Pak Erik ngasih lu panggung kayak gitu lah? Kaget. Ada beberapa yang kaget. Sensi nggak? Kaget, lebih ke kaget. Mungkin sensi gue nggak bisa menerka-nerka perasaan orang ya kan, gue juga nggak mau bilang orang gimana-gimana. Tapi gue lihat ada 1-2 wajah yang merasa, wah kok ngapain di situ? Emang ngerti apa nih konferensi pers resmi gitu. Tetapi dia nggak pernah ngelihat gue sebagai anak 21 tahun. Dia percaya aja bahwa gue punya potensi, gue bisa. Dan gue lu bisa konfirmasi nih ya, yang gue tahu dan gue amati lu waktu itu. Lu tuh kalau ke TV pasti diantar bokap lu ya. Bener. Iya kan? Iya. Dianterin, disupirin salah satunya dulu awal-awal. Iya kan? Iya. Karena itu nggak gampang kan. Iya. Lo harus bayangin gue waktu itu bukan politisi hari ini. Hari ini mungkin orang lihat Samara, wah Samara udah berani, Samara udah ini. Tapi lo harus tahu untuk seorang anak muda 21 tahun masuk ke politik itu bukan sesuatu yang mudah. Iya, gue lihat banget dulu. Gue kan sering ke TV juga, keliling-keliling kan. Lu tuh dianterin bokap lu gitu. Di otak gue tuh tau gak lu Sam? Ini jujur aja nih gue sama lu. Gila, politisi jubir capres dianterin bokapnya ke TV. Ini orang kayak gini bisa apa? Ya, iya kan? Jadi lo aja nggak percaya gue bisa make it gitu. Iya serius gue. Gue salah satu orang yang mungkin merasa ada ketidakadilan dalam pikiran gue melihat lu waktu itu. Iya kan? Tapi gue apalagi politisi-politisi itu loh gitu loh maksud gue. Gue nggak bisa menyalahkan orang-orang ketika itu karena menurut gue jadi orang baru di politik itu nggak gampang gitu. Makanya kembali lagi kepada persoalan itu gitu ya. Itu sangat membekas di pikiran gue, di perasaan gue dan membentuk gue. Bahwa ada satu orang ketika banyak orang nggak percaya sama gue, dia percaya sama gue. Itu menurut gue sangat apa ya? Sangat valuable, harganya mahal buat gue. Nah, tapi apa yang membuat Pak Erik, kan waktu itu juga banyak kan yang muda-muda kan, tapi lebih teratensi khusus sama lu? Gue rasa yang muda-muda juga dikasih kesempatan kok, banyak. Gue lihat banyak anak-anak di direktorat muda, dulu kan gue ngurusin pemilih muda ya, yang juga dikasih kesempatan sama dia, didorong sama dia. Banyak yang punya organisasi komunitas muda-muda, semua didorong sama Pak Erik. Cuma kan memang ketika itu, ya kan gue di PSI waktu itu kan inilah outspoken banget, banyak ngomong. Jadi betul, mungkin lo semua lihat karena gue juru bicara ya lebih kelihatan aja. Dan relawan-relawan nih kebanyakan juga nggak resmi jadi juru bicara kan. Benar, ya, benar kan modelnya beda-beda. Iya. Sama direktorat perempuan kan juga Pak Erik yang bentuk dulu di tim kampanye. Pas masuk nggak ada. Pas pertama, jadi tim kampanye itu kan dibentuk dulu, ketuanya belum ada. Lu inget gak sih dulu kan udah ada formatur awal, formasi-formasi awal. Iya. Pas Pak Erik masuk, Pak Erik bilang ini direktorat ada semua tapi nggak ada direktorat perempuan, gimana ceritanya? Terus dia bentuk. Kalau menurut lo, nih gue yang cerita ini mungkin lebih enak gue ngomong sama lu dibandingkan sama Pak Eriknya langsung. Kalau beliau pasti lebih memilih humble, lebih memilih jawaban yang lebih normatif. Gitu. Menurut lu, kenapa? Ini menurut lu nih ya, salah benar kan urusan nanti, tapi ini opini lu. Kenapa Pak Jokowi itu percaya betul sama Pak Erik? Karena dia, kalau gue apa yang membuat nilai value added-nya, diferensiasinya ketimbang ini ya, kalau kita punya analogi itu dulu tuh Pak Harto tuh punya pengusaha-pengusaha mudanya juga kayak gengnya Ginanjar waktu itu gitu kan. Terus
Di zaman Bung Karno juga ada yang muda-mudanya, kalau nggak salah Hasim Ning ya kalau nggak salah ya, di zaman Bung Karno. Terus Pak SBY itu punya Pak CT dulu, yang mana satu di antara banyak anak muda sukses yang berada di sekitar kekuasaan. Tapi Pak Jokowi di periode kedua itu punya Pak Erik. Apa yang membuat label itu menurut lu? Pandangan lu dan berbagai fakta yang lu lihat di lapangan gitu ya, dan cerita-cerita yang lu dapat, label itu bisa dilekatkan kepada Pak Erik. Kalau menurut gue gini ya, orang kan selalu bilang Pak Erik itu loyal ke Pak Jokowi. Tetapi menurut gue loyalitas tertinggi yang seseorang bisa berikan kepada seseorang yang dia percaya itu adalah dengan mendeliver apa yang dipercayakan. Nah, semua hal yang ditugaskan, ya nggak semua, pasti ada kekurangan-kekurangan, tapi mayoritas dari yang ditugaskan oleh Pak Jokowi ke Pak Erik itu kan dieksekut dengan baik. Dan Pak Jokowi ini kan orang yang sangat peduli dengan eksekusi gitu. Kalau kita bicara Asian Games, kalau kita bicara BUMN sekarang dividennya tertinggi sepanjang sejarah loh, gitu. Kalau kita bicara walaupun ya PSSI bukan spesifik penugasan ya, karena kan federasinya pemerintah beda. Tetapi lo tau gak sekarang kepuasan publik terhadap PSSI itu berapa? Kalau lihat survei LSI, hampir 90%, 88% gitu. Kepercayaan terhadap federasi membaik di tangan beliau. Semua tugas-tugas di BUMN juga diselesaikan dengan baik gitu kan. Ya Asian Games sudah lebih lama lah. Dan menurut gue hal-hal yang seperti ini yang memang menunjukkan bahwa beliau bisa mengeksekusi, itu yang membuat Pak Jokowi pun gue rasa percaya sama Pak Erik. Dan nggak sembarangan loh, sampai ketua panitia pernikahan Kaisang juga Pak Erik kan. Ini kalau di Jawa itu tuh pangkat itu nggak ke sembarang orang. Nah itu lo lebih ngerti lah, lo kan bisa menganalisa gitu-gitu. Kayaknya lo lebih jago kali ya. Enggak, gue mau denger opini lu sebagai orang yang ada di sekitar Pak Erik. Sense apa gitu ya yang membuat Pak Jokowi, kalau gue sih berkesimpulan, oh Pak Erik ini memang, gue setuju sama lu soal deliver. Dan beliau tahu maunya Pak Jokowi. Dan salah satu kesenangan Pak Jokowi menurut gue adalah festival. Dan semuanya itu bosnya Pak Erik gitu ya. Apa namanya, yang inisiatornya segala macamnya Pak Erik. Habis itu IO-nya Mas Wisnu Tama, biasanya duetnya itu gitu. Dan ini semua kan selalu perform dengan baik. Dan itu ngasih maunya presiden, ya presiden jadi stuntmanan itu kan. Ya kan kesukaannya presiden tuh begitu-begitu tuh. Kalau gua sih ngelihatnya kayak Pak Jokowi gitu. Soalnya kan gini loh, Pak Jokowi itu menurut gua orang yang ngerti rakyat. Dan rakyat tuh senang sama hal-hal yang menyenangkan gitu. Festif tuh penting menurut gue. Menurut gue nggak bisa dikecilkan nilai sesuatu yang sifatnya festif ya. Gitu. Nah, lu ngelihat nggak sih memang Pak Erik tuh, ya gue sih ngerasa ya termasuk juga TKN itu, jadi ketua TKN sebagai hasil dari keberhasilan menyelenggarakan hal-hal yang festif ini gitu, kekuatannya gitu. Menurut lo itu? Iya, pandangan gue, setuju nggak? Kalau menurut gue lebih kepada kemampuan dia memanage sesuatu sih. Gitu. Artinya kan managing people tuh kan sebenarnya nggak hanya ada di politik ya. Pak Erik managing orang-orang di Asian Games berapa tahun tuh, kayaknya tuh waktu ketika dia dipilih jadi ketua Inasgok tuh sangat terbatas gitu untuk sampai ke Asian Games gitu. Gue lupa spesifik waktunya. Tapi itu pokoknya udah mepet banget lah, dan bisa tetap perform dengan baik Asian Games ketika itu. Dan bukan cuma baik ketika openingnya, tapi kan seluruh proses Asian Games itu keren banget. Lo ingat gak sih dulu lo ngerasain banget kan festifnya Asian Games gitu. Jadi kemampuan memanage orang yang menurut gue membuat Pak Jokowi sadar, oh sosok ini bisa manage orang, bisa manage situasi, bisa eksekusi apapun yang menjadi ide-ide Pak Jokowi. Dan itu terlihat dalam festival. Dan itu nggak gampang loh, karena lo tau nggak? Betul, gini, kalau lo misalnya jadi Menteri BUMN, gitu ya, at least ada program kerja nih. Misalnya untung-untung jadi Menteri itu 5 tahun nggak di reshuffle gitu. Jadi akan ada pace tertentu yang masih bisa diatur. Tapi ketika lo bekerja dalam suasana event, itu kan pressure-nya besar. Karena itu one time event gitu ya. Lo harus perform di saat itu juga, menyiapkan itu saja, apalagi dengan waktu yang sangat terbatas ketika beliau jadi ketua Inasgok. Dan sukses. Jadi artinya kalau gue mungkin ya mencoba memahami Pak Jokowi, orang ini bisa bekerja under pressure, bisa manage orang, bisa mengeksekusi, dan always deliver. Jadi ya
Makanya logis Pak aja Jokowi gitu. seleranya Erick Thohir gitu menurut lo. Mungkin gitu kan. Ya gue nggak pengen juga karena gue adalah orang yang juga berada mungkin di dekat Pak Erick, gue juga nggak pengen Terlalu optimis gitu terlalu ya. optimis gitu. Bukan nggak terlalu optimisnya sih gue optimis Ri. Iya. Cuma jangan sampai gue kayak kesannya sok tahu soal Pak Nah Jokowi. kalau gue persepsi publik nih yang gue tangkap ya, Pak Erick ini kan anak sulungnya Pak Jokowi. Ya kan? Persepsi publik. Kalau yang gua menurut tangkap. gue sih sederhana, Pak Jokowi itu orang yang mengapresiasi sosok dengan kinerja baik. Ya. Dan menurut gue karena Pak Erick punya kinerja baik, ya sorry aja nih, dividen BUMN tertinggi sepanjang sejarah. Dan BUMN itu ya sekarang sehat gitu loh. Sekarang kita lihat aja juga masalah dana korupsi. Ini hari ini baru ada konferensi pers juga by the way soal dana pensiun BUMN yang dilaporin ke kejaksaan. Udah Jiwasraya, Asabri, dana pensiun. Ya semua kinerja yang dilakukan di BUMN itu kan, ini kan yang kita bicarakan di luar aja. Yang di dalam Pak Jokowi melihat jauh lebih jelas gitu pengelolaan BUMN yang jadi lebih baik saat ini. Jadi karena Pak Jokowi itu orang yang menghargai orang dengan kinerja baik, ya itu jadi natural, jadi logis kenapa beliau misalnya sangat mendorong sosok seperti Pak Erick gitu. Tapi kalau lu ngelihat gini ya, Pak Erick ini sebagai sosok baru di politik, susah nggak sih dia komunikasi sama aktor politik lainnya? Kalau gue sih ngelihatnya ini jadi salah satu obstacle-nya Pak Erick ya, yang gue tangkep ya, kesulitan untuk berkomunikasi dengan aktor politik lainnya. Lu bisa memberi ini nggak, pencerahan nggak soal ini, bener nggak persepsi ini? Karena gue beberapa orang yang gue tanya aja, salah satu kekurangannya Pak Erick itu, karena dia orang baru, mungkin nggak paham kulturnya, mungkin nggak ngikutin sejarahnya orang-orang, dan pakai cara bagaimana dia bekerja di dunia bisnis dan profesionalnya yang ternyata bikin orang politik kaget juga gitu. Gue nggak tahu ya. Tetapi menurut gue Pak Erick itu kan model orang yang selalu membuktikan dengan performa dan kinerja. Dan terbukti kayaknya karena relasi yang dia bangun dengan setiap elit dan setiap aktor baik politik maupun non politik itu selalu berbasis kinerja. Dia tuh nggak pernah ngelihat, wah lo dari partai mana nih misalnya, wah lo backgroundnya seperti apa nih, menguntungkan nggak lo buat gue? Nggak pernah kayak gitu. Semuanya tuh basisnya output. Kalau misalnya kita bisa kerja sama, kita bisa deliver sama-sama untuk Indonesia, buat presiden juga gitu kan, why not gitu. Dan gue rasa kita lihat sampai hari ini ya, mungkin Pak Erick itu nggak ada gue lihat musuh politik, orang yang membenci dari hati ke Pak Erick tuh nggak ada. Kenapa? Karena menurut gue dia orang yang siap kerjasama dengan siapapun aja gitu. Ya lihat aja deh misalnya di kabinet, semuanya gue rasa berteman baik kan sama Pak Erick. Nggak ada ya satupun yang kayak Ya kan orangnya presiden. terkesan faksi-faksinya. Kan orangnya presiden. Siapa? Pak Erick. Ya berarti kan gini, maksud gue, lo bisa jadi, dia pun sebagai orang presiden, misalnya dia orang presiden menurut pandangan lo, Bukan pandangan gue, persepsi publik. persepsi ini yang- publik, dia tetap dekat dengan semua dan merangkul semua dan nggak pernah mengkotak-kotakan orang berdasarkan faksi, partai, atau misalnya golongan tertentu. Selama kita bisa kerja sama-sama untuk deliver gitu, why not gitu. Tapi keributan BUMN belakangan ini menurut lo gimana sih? Misalnya Keributan soal vendor gitu misalnya. Ya menurut gue itu kan nggak terjadi di era Pak Erick ya, dan itu kan sekarang lagi diselesaikan restrukturisasinya. Jadi menurut gue ya gini, nggak semua hal bisa diselesaikan dalam waktu dekat, dan nggak semua hal bisa diselesaikan dalam kepemimpinan Pak Erick saat ini. Tapi kan proses penyelesaian itu semuanya lagi diurus gitu loh, Ri gitu. Dan menurut gue kita terkadang cenderung senang melihat hal-hal yang buruk dalam sebuah kepemimpinan. Emang kepemimpinan siapa sih yang sempurna? Nggak ada gitu. Apalagi ini juga nggak terjadi di era beliau. Kalau misalnya kita Dia tarik dapat warisan lah ya. warisan, itu pun lagi dicoba diselesaikan. Tapi kalaupun kita tarik, yang bagus-bagusnya di BUMN sekarang lebih banyak gitu loh. BUMN sekarang tuh udah ke arah yang lebih baik gitu, ke arah yang lebih sehat gitu. Jadi menurut gue nggak bisa kita semata-mata hanya melihat hal-hal yang buruk gitu. Orang nggak banyak sorot soal pembongkaran Asabri, Jiwasraya atau dana pensiun, tapi orang sorot ini terus karena orang lebih suka fokus sama hal-hal yang buruk dibanding hal-hal yang mayoritas bagus. Pak Jokowi juga kepemimpinannya pasti ada kurang-kurangnya, tapi yang bagus-bagus juga banyak gitu. Orang mau kritik Pak Jokowi apapun, kereta cepat Jakarta Bandung itu udah, gue merasa masuk ke Indonesia maju, Ri, naik tuh kereta cepat itu. Mantap juga kampanye lo, Sam.
Pak Jokowi udah selesai, woi. Iya, itu kan Pak Luhut dengan bangganya mengatakan kita melaju menuju Indonesia maju. Juga salah satu yang dia bilang kan itu salah satu bentuk kerjasama yang luar biasa loh dari BUMN, Nah kita ya. Kementerian Keuangan. Nah kita kembali ke awal nih, kedekatan lu sama Pak Erik lagi nih ya. Ini lu ngerasa ini gak sih sudah dengan patron politik yang benar, mengingat ini kan orang baru di politik. Apa yang membuat lu yakin sama Pak Erik ya sebagai seorang politician? Lu ini kan politician, Pak Erik pun jadi politician hari ini. Ilmu politik apa yang bisa lu dapat dari orang yang juga ya kayaknya juga sama lu nggak jauh-jauh banget lah bedanya. Sebagai orang baru. Sebagai orang baru. Gini, Pak Erik pasti kalau misalnya lo ajak ngobrol dia akan menolak disebut sebagai politisi. Tapi lo kan boleh ngasih label apapun lah, kan itu label yang lo kasih. Ya, gue nggak mau bantah juga sih, nggak berani gue. Pak Erik pasti bilang saya bukan politisi kok. Pasti dia akan bilang kayak gitu kalau dia duduk di meja ini saat ini ngedengerin gitu. Tapi menurut gue ada hal-hal yang lebih besar terkait politik yang kalau lo simpulkan itu pada akhirnya tentang lo gimana sih bisa berinteraksi dan bisa deliver sama orang. Gimana lo menjaga komitmen lo, menjaga kepercayaan. Itu kan bagian dari managing people gitu. Dan Pak Erik melakukan itu seumur hidupnya. Dia usia 30 tahun udah jadi direktur Republika, Ri. Republika itu adalah salah satu dari sedikit media Islam yang mungkin sampai sekarang ya salah satunya berkat Pak Erik masih bertahan kokoh gitu. Ketika dia mengambil Republika itu kan dalam situasi yang juga nggak mudah gitu. Kalau misalnya lo cek ke orang-orang Republika dari zaman dulu situasi nggak mudah. Dilakukan restrukturisasi dengan baik dan jadi bagus gitu. Ini orang yang udah levelnya pernah jadi El Presidente, Ri, gitu. Itu yang Inter. Ya lo apa sih, lo AC Milan? Ya udah. Salah gue. Ini orang yang udah melalui banyak situasi, pernah masuk dalam kepemimpinan di level lokal, udah sampai pernah jadi salah satu direktur di Persija, udah pernah jadi direktur di Republika. Ultahnya diucapin sama Mourinho. Makanya udah pernah jadi presiden Inter Milan, bangun stadion di Amerika. Ini orang dengan latar belakang yang sangat-sangat luas, udah menjelajahi berbagai tempat, sampai jadi ketua tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi. Politik gitu loh, Sam. Dia kan bukan ketua partai, bukan orang yang berproses di dalam politik. Itu pertanyaan gua sebagai orang politik. Samara Amani sudah berproses. Loh, Ri, pertanyaan gue begini sekarang. Lu pernah ada di kertas suara loh, Sam. Iya, sekarang gue Erick Thohir belum. Gue tanya sekarang balik sama lo, Ri. Gue tanya sekarang balik sama lo. Untuk politik Indonesia hari ini dan untuk masa depan politik Indonesia, yang kita butuhkan bukan orang yang hanya dengan satu background, menurut gue. Gitu. Artinya kita butuh orang-orang yang politisi, tapi kita butuh orang-orang yang punya rekam jejak dan background yang luas gitu. Menurut gue adanya Pak Erik di dalam dinamika politik Indonesia hari ini itu membawa udara segar. Karena kalau dibilang beliau gak berada dalam proses politik, dia jadi ketua tim kampanye nasionalnya Pak Jokowi, itu berapa banyak partai dalam situ, berapa banyak kepentingan dalam situ, berapa banyak orang dengan berbagai macam tuntutan di dalam situ. Kalau campaign gue akui, iya kan? Dia udah menang. Tetapi kita masuk lagi. Campaigner, dia manage campaigner dengan baik. Sekarang kita masuk lagi. Tapi apakah dia manage politician dengan baik, kan belum ada ujiannya. Ri, Kementerian BUMN itu juga nggak gampang, ya, dan kabinet juga nggak gampang, dan berelasi dengan DPR pun nggak gampang, bro, gitu. Bahwa dia sudah pernah melalui sebuah proses yang terlepas dari sebuah udara yang ada dalam dunia usaha yang dia bawa ke politik di TKN, dan kemudian dia menjadi Menteri BUMN dan berkoneksi dengan DPR RI. DPR RI-nya ini bukan macam-macam orang. Lo lihat Komisi 6 isinya siapa, bro? Andre Rosiade, Abdul Hakim Bafagi, gue bisa sebutin satu-satu. Arya Bima, Deddy Sitorus. Ini bukan sembarang orang semua di Komisi 6. Itu adalah orang-orang politisi-politisi jagoan yang selalu kita bicarakan, dan dia bisa memanage orang-orang itu berinteraksi, berkomunikasi, menunjukkan apa yang dia hasilkan di BUMN kepada tokoh-tokoh yang tadi lo sebut itu. Ya, Ri, menurut gue ini orang kombinasi yang menarik, udah sukses di dunia usaha. Menurut gue terlepas ini bukan politik praktis, ya dia punya kesuksesan di dunia politik. Iya, tapi
soal dia memanage memanage orang. tim besar politik ngadapin DPR kata Iya, lo itu tadi. menurut gue itu skill yang luar biasa. Meskipun skill di dunia usahanya pasti akan ngaruh ya, tetapi menurut gue Pak Erik ini adalah orang yang quick learner. Itu ya salah satu hal yang. Tapi menurut pertanyaan luar gue biasa. gini aja simpel. Ini kan antitesa dari budaya politik kita. Profesionalismenya di corporate. Ya, lu corporate duit tercatat nggak semua? Di corporate. Iya. Iya tercatat semua. Parpol? Iya tentu tidak. Gimana dia akan menghadapi masalah dunia abu-abu ini loh kan? Tapi menurut gue gini ya Ria, politik Indonesia itu udah terlalu banyak politisi. Dan maksud gue gini, politisi murni. Dan tetap dibutuhkan politisi murni. Gue tuh orang yang sangat percaya dengan politisi murni gitu. Aktivis, semua segala macam orang yang melalui jenjang kaderisasi. Tetapi menurut gue itu semua tetap harus diimbangi dengan orang-orang profesional. Kenapa? Dengan adanya politisi-politisi murni dan orang-orang profesional ini, kita tuh menemukan keseimbangan. Suruh mereka tarung. Gue nggak bilang politik menarik Indonesia harus dibangun 100% atas dasar profesionalisme, karena nggak bisa. Gue termasuk orang yang percaya. Ya. Politik itu adalah titik tengah antara idealisme dan pragmatisme. Nggak bisa lo menganggap idealisme ini semua bisa masuk dalam politik, nggak bisa. Tapi juga gue nggak mau terlalu pragmatis. Nah, keseimbangan yang akan dibangun dengan adanya orang-orang profesional dan politisi itu akan sangat bagus untuk politik. Ini menarik nih pertanyaannya. Lu percaya negara ini harus diatur dengan politik atau teknokrasi sih? Keduanya. Gue percaya keduanya. Menurut gue lo to certain extent butuh solusi-solusi teknokratik. Tetapi pada akhirnya ketika lo mau mengambil solusi-solusi teknokratik itu, politik tetap harus ada. Nggak mungkin nggak ada politik lah. Para teknokrat pun lo gabungin jadi satu, emang nggak ada politikingnya. Orang kita di kantor aja milih satu jabatan aja berpolitik kok. Gitu. Jadi politik itu tidak akan pernah bisa hilang meskipun lo taruh semua orang teknokrat di dalam kabinet, dalam DPR segala macam. Jadi tetap politik, dan politik itu kan nggak bisa kita reduksi hanya politik praktis ya. Politik gagasan, visi ke depan, itu menurut gue bagian dari politik gitu. Nah, gue coba tanya, lu lebih senang Singapura apa Amerika? Wah, menarik nih. Susah nih jawabnya nih. Susah jawabnya nih. Menurut gue kita, nah ini di sini gue percaya dengan Erick Thohir. Iya. Lagi-lagi. Coba. Kita harus jadi Indonesia. Iya, setuju. Tapi kalau Pak Erik tuh pasti selalu nggak pernah mau, dan gue sangat percaya dengan apa yang selalu dia katakan soal ini. Kita nggak bisa jadi seperti Amerika, kita juga nggak bisa jadi seperti Singapura. Kita harus bangun cara kita sendiri. Dan menurut gue salah satu kekuatan Indonesia itu adalah kemampuan kita untuk mengkombinasikan hal-hal bagus dari banyak negara gitu. Dan Singapura kan sangat meritokratik, teknokratik dan lain sebagainya. Kan? Rigid gitu. Kalau Amerika udah lebih slow lah. Politik bener nih. Ya, negara itu adalah IO. Iya kan, negara IO kan. Untuk kumpulan gagasan dan lu berbagai macam. Biden lu tahu Presiden Biden kan, tapi lu nggak tahu ketum Demokrat sana kan nggak tahu siapa. Iya benar gitu. Jadi menurut gue sebenarnya Indonesia ini kalau kita tarik dari sejarah panjangnya, kita ini adalah negara yang sebenarnya dibangun dengan gagasan-gagasan besar gitu. Soekarno, Hatta, Syahrir, Natsir, tarik lagi Cokro Aminoto, ada lagi yang orang yang jarang kita sebut Tan Malaka. Ini negara yang dibangun dengan gagasan-gagasan besar gitu. Tetapi juga kita butuh kemampuan untuk mengeksekusi gagasan-gagasan besar itu gitu. Nah ini menarik nih. Pak Erik kan punya, lu udah nyinggung narasinya Pak Erik tadi. Kita harus temukan cara Indonesia kan. Indonesian way gitu lah ya. Pertanyaan gue gini, ketika kita punya, ini kita kembali ke sejarah kenabian gitu. Berat banget kan, sejarah kenabian gitu. Nabi Muhammad itu dapat wahyu, habis dapat wahyu, ya kan, dapat narasi, dikasih Tuhan narasinya, iya kan? Wahyu itu kan dari Tuhan kan? Ya kalau itu gue percaya, gue takut pertanyaan lo apa ini? Habis itu untuk menjalankan misi besarnya dari narasinya itu, dia dianugerahi bukan kekuasaan, bukan uang, bukan tentara, tapi Nabi Muhammad dianugerahi para sahabat untuk menjalankan narasinya, sehingga gua sebagai umat muslim hari ini bisa jadi orang Islam ya karena dari wahyu, habis itu dianugerahi sahabat. Awalnya gitu gerakan perubahannya.
Kok jadi gerakan perubahan? Apa yang dilakukannya untuk membangun peradaban lah, ya kan? Gerakan peradaban, ya kan? Pertanyaan gua, Erick Thohir tuh temennya siapa sih? Sahabatnya? Sahabat-sahabatnya. Iya, yang lu lihat deh Ya, pergaulan. gue nggak bisa menjawab siapa sahabat-sahabat Erick Thohir. Karena kalau gue ntar jawab siapa sahabatnya dia bilang bukan itu sahabat gue gitu. Karena kan Nggak, persahabatan. Yang lu anggap lah. Persepsi lu. Kan gua nanya persepsi lu aja. Gue Masalah salah kan. Enggak, kalau menurut gue ini yang kita harus pahami soal Pak Erick ya. Yang kita harus pahami soal Pak Erick. Dia ini adalah orang yang mengelilingi dirinya dengan sebanyak-banyaknya orang. Dan menurut gue nggak bisa kita simpulkan kalau dengan logika ada sahabat-sahabat tertentu, berarti itu kan ada faksi. Pak Erick tuh nggak pernah bangun faksi, Ri. Jadi kalau gue lihat di kabinet, ya di kabinet aja nih yang gue lihat ya. Besok Pak Erick bisa nongkrong sama Bu Sri Mulyani. Besok Pak Erick bisa nongkrong sama Pak Prabowo. Besok Pak Erick bisa nongkrong sama Pak Bas. Besok bisa nongkrong sama Ketua DPR Mbak Puan dan lain-lain. Karena beliau nggak pernah menjadikan dirinya sebagai sebuah faksi atau sebuah golongan tersendiri. Tetapi dia selalu menjadi seseorang yang mau merangkul semua. Yang dia tuh mau keliling dengan semua, mengelilingi diri dia dengan berbagai macam orang dengan pemikiran yang berbeda-beda. Karena dia percaya, ini klise, tapi ini gue percaya karena gue lihat bagaimana cara dia bekerja ya. Nah gimana misalnya ada cerita nggak lo? Nggak, gue lihat dengan bagaimana cara dia bekerja bahwa untuk bangun Indonesia ini lo tuh nggak bisa hanya kayak satu arah, hanya dengan satu golongan, hanya dengan satu orang gitu. Jadi gue lihat dari semua komunitas, dari semua area yang dia lakukan itu macam-macam. Misalnya gue contoh nih ya. Kemarin lu lihat nggak Satgas Mafia Bola yang baru launching ya? Ya. Itu lihat contohnya dari Satgas Mafia Bola itu. Tiba-tiba ada sosok seperti Akmal Marhali yang kritis banget ya selama ini dengan PSSI. Ya mungkin juga udah sering kritik Pak Erick gitu. Ya, Akmal Marhali banget, ya kan. Terus ada Mbak Najwa Shihab di situ. Yang juga sebagai tokoh pers kritis banget dengan bola Indonesia, kritis banget dengan PSSI. Tapi tiba-tiba ada Marwar Sirait, politisi PDIP. Gitu kan. Jadi maksud gue nih kombinasi dari tiga orang ini kan ini beda-beda nih, latar belakangnya beda-beda, kaitannya golongannya berbeda-beda gitu. Tapi Pak Erick bisa kerja sama dengan orang-orang ini, mengelilingi diri dengan orang-orang ini. Sama juga misalnya kayak di Perbasi kemarin soal FIBA World Cup gitu kan. Kalau nggak salah kan ketua panitia FIBA World Cup itu kan Budi Juandono, politisi Gerindra gitu. Artinya lo bisa lihat nggak dari dinamikanya Pak Erick ini, dia tidak pernah membatasi dirinya dia harus bergaul dengan siapa. Dia bisa bergaul dengan politisi Gerindra yang memang punya passion terhadap basket di area basket gitu. Dia bisa bergaul dengan politisi PDI Perjuangan yang memang punya track record bagus sebagai ketua steering committee Piala Presiden Bang Ara gitu. Nah, latar belakang background ini menurut gue menunjukkan bahwa dia tuh bukan orang yang mengelilingi diri dia dengan satu pemikiran atau satu orang atau satu klik tertentu, tapi selalu dengan berbagai macam orang yang memang punya interest yang berbeda-beda tapi tujuan yang sama gitu dengan dia. Zero enemy, zero friend gak sih menurut lu? Enggak juga menurut gue. Menurut gue enggak, menurut gue ya. Dia adalah orang yang selalu dicari orang gitu dan selalu dianggap apa ya, orang ini reliable, selalu bisa jadi teman kita, selalu bisa bantu kita karena dia nggak pernah menyimpan dendam atau mencatat orang atau kekurangan atau apapun itu. Gue lihat dari banyak orang yang mengkritik Pak Erick, gue nggak pernah lihat sampai Pak Erick itu sakit hati atau benci atau mencatat orang itu. Dia selalu welcome. Gue nggak pernah lihat. Itu soal tempo itu gimana menurut lo? Gak apa-apa, laporan ke Dewan Pers sama dia. Iya itu. Itu pun dia gak ada masalah kan. Dia datengin Tempo, dia baik-baik aja. Dia gak menggunakan hak jawab dia untuk kayak berlebih-lebihan. Cuma slow-slowan aja deh. Dingin banget gue lihat. Kenapa? Di Tempo. Dingin banget lah pokoknya. Dingin gimana? Iya enggak. Ya gue sih kalaupun dia merasa kecewa pastilah. Itu kan ya sorry nih, tapi ya udah agak nyerempet hoax sedikit Tempo dengan apa yang mereka lakukan. Tapi it's okay gitu. Itu pun kan Pak Erick gak laporin ke polisi kan. Nah, yang menurut gue juga ya menarik sih sebenarnya yang kemarin ketemu Panji sih. Nah gimana? Ya, udah ketemu ya? Udah ketemu, lo nggak lihat lo videonya? Belum. Wah, lo harus lihat videonya. Lo gimana? Iya, gue lihat tuh Panji datengin gue dulu, udah salaman, gue bilang Panji lo ngapain salaman gitu. Gitu. Terus habis itu gue lihat dia pas lagi duduk itu, wah dia duduk di ini nih belakangnya Pak Erick, gue lihat gitu kan. Pas bangun gue penasaran nih, tegur-teguran gak nih? Ternyata Panji duluan yang
nyapa Pak Erik gitu kan. Terus mereka ngobrol kayak soal basket apa. Mencoba akrab setelah apa yang terjadi. Terus Panji nanya, dan Pak Erik gue denger dari gue kan gue ada rame-rame lah di situ, ada pejabat segala macam. Gue penasaran nih Panji sama Pak Erik ngomongin apaan nih gitu kan. Kepo gue gitu. Dan Pak Erik the first thing yang dia mention adalah ngomongin basket, ngomongin Indonesia Arena segala macam. Sampai Panji tuh tanya, Bapak nggak lihat bercandaannya kemarin, stand up saya yang kemarin? Oh lihat gitu, nggak apa-apa namanya juga era demokrasi. Cuma menurut gue yang lucu adalah dia lihat, tapi buat dia nggak penting juga untuk dibahas. Mau apa? Lo kan stand up aja kan. Mending gue bahas sesuatu yang memang interest kita sama, yaitu basket. Dan dari situ sorry nih, bukannya gue kayak klise ngejilat Pak Erik atau apa bela-belain dia atau apapun. Emang iya kan tujuan. Ya nggak apa-apa juga lah. Kadang-kadang kita bela itu apa salahnya gitu loh Sam. Ngebela benar, tapi gue tuh bukan tipe orang yang menjilat lah. Tapi kalau misalnya ngebela, menurut gue di situ dari kasus itu aja deh, itu kasus kecil. Lo bisa tahu dia tuh orang yang kalau misalnya ketemu sama orang dan orang itu beda sama dia nggak akan cari perbedaan, dicari persamaannya. Itu always kayak gitu. Itu Pak Erik. Dia tuh orang yang nggak mau ada enemies. Gimana ininya Panji waktu itu kemarin? Ya Panji sih santai aja, santuy. Iya. Gitu. Dibuat stand up lagi sama dia kayaknya. Lumayan gitu. Jadi bahan baru Panji. Panji kayaknya nunggu Pak Erik marah-marah itu. Lebih banyak bahan kan. Jadi duit buat Panji. Swing. Panji lucu tadi. Tapi lu gimana sih perasaan lu ngelihat orang kayak Pak Erik, lu deket Pak Erik, dan ini orang yang kalau gua nggak bilang orang yang salah, minimal adalah orang yang sering disalahpahami gitu. Gimana? Kenapa disalahpahami? Kenapa? Iya kan, dia di mana-mana itu ada, ya kayak Panji bikin jokes lah misalnya, kan disalahpahami terus gitu. Maksud gue yakin maksud dia nggak itu gitu ya, tapi orang persepsinya salah terus gitu. Sebenarnya menurut gue persepsi itu kan bebas aja. Ya Pak Eriknya, persepsinya Pak Erik salah terus di mata orang gitu menurut. Gue malah nggak setuju sih sebenarnya. Menurut gue kita bias dalam menganggap persepsi orang salah terus terhadap Pak Erik. Karena sebenarnya kepuasan publik terhadap dia itu tinggi banget gitu. Gue jujur aja waktu lihat survei LS itu gue kaget loh. Orang bisa percaya sama Pak Erik sampai di level 88% kepercayaan terhadap Ketua Umum PSSI. Orang tuh skeptis banget dengan PSSI, Ri. Lu jujur, lu skeptis gak dengan PSSI? Federasi ini adalah federasi yang paling diskeptisin gitu. Ternyata kepercayaan publik tuh begitu tinggi. Sama satu lagi, salah satu bukti kepercayaan terhadap federasi itu kemarin. Jadi kemarin waktu tanggal 1 Oktober itu ada workshop transformasi supporter sepak bola. Dimana untuk pertama kalinya dalam sejarah, para supporter, perwakilan supporter sepak bola bersepakat memiliki kesepakatan nilai-nilai bersama, hak dan kewajiban, dan value bersama yang mereka sepakati sebagai supporter. Gak pernah terjadi para supporter duduk bareng kayak gitu, punya kesepakatan bareng untuk transformasi supporter yang lebih beradab tuh gak pernah terjadi, Ri. Itu menurut gue bentuk kepercayaan dari para supporter terhadap federasinya gitu. Itu ya buat orang-orang mungkin ini dianggap biasa ya. Tapi untuk orang yang ngerti situasi supporter gitu ya, sampai sekarang pertandingan away itu masih dilarang karena ya gampang ricuh dan lain sebagainya. Itu menurut gue adalah sebuah sejarah yang akan selalu kita kenang. Janji soal Liga 2 misalnya gimana, Sam? Kenapa? Udah jalan belum? Ya kan jalan Liga 2. Udah jalan Liga 2 sekarang main kok. Main. Liga 2 main. Jadi gini, menurut gue gini. Apa yang terjadi di PSSI itu nggak bisa instan. Tapi perbaikan itu udah mulai dilakukan banget gitu. Dan ya Pak Erik, ya menurut gue orang ini one of a kind. Kerjaannya sebenarnya banyak loh. Makanya sebenarnya kan orang seperti Panji bikin joke itu kan kerjaannya banyak banget. Tapi orang bisa bikin joke apapun ya, terlepas. Dan menurut gue joke Panji sih lucu-lucu aja gitu. Tapi terlepas dari apapun dia beresin semua kok kerjaannya. Kita boleh kritik, boleh komplain kalau kerjaannya nggak benar gitu. Tapi kalau kerjaannya beres semua ya. Tapi kalau gue melihat di dunia politik gitu, yang paling penting itu adalah mendefinisikan siapa user lu. Di politik kayak gitu, buat gua gitu. Lu mau dicintai rakyat kayak apa, kalau ketua partai lu sengit sama lu, karir lu nggak akan naik. Misalnya ya, kalau buat gua ya. Tapi ketika misalnya Pak Erik itu usernya siapa? Pak Jokowi, pembantu Pak Jokowi.
ketika Pak Jokowi itu 100% trust ke Pak Erik, artinya dia achieve karena usernya memberikan trust yang sangat besar kalau gue ya melihat politik di Indonesia gitu. Artinya orang ini layak untuk dihitung gitu karena bosnya yang paling tahu dia bosnya, usernya. Ya kan di rakyat ini kan semuanya persepsi aja. Iya. Kalau gue memandangnya gitu loh. Iya. Nah, gua nggak tahu ya kenapa cerita Pak Erik sebagai orang yang dapat trust Pak Jokowi begitu besar di persepsi publik hari ini yang minimal beberapa elit yang gua cek gitu ya. Ceritanya pasti gitu. Presiden nih maunya Erick Thohir. Presiden maunya Erick Thohir. Gue cek kemana-mana tuh. Ini selain MK maunya Erick Thohir. gitu. Ini persepsi yang bilang Bapak Lurah Pak Jokowi. Yang bilang Pak Jokowi Gitu ya. nunggu arahan lurah ini orang-orang ini, ya kan? Yang gue cek nih dalam pergaulan sehari-hari. Kalau nggak MK ya pasti Erick Thohir. Dua itu aja tuh di kepala orang-orang ini. Tapi menurut lu ya, kenapa sih bahwa Pak Erik sebagai pelanjut Pak Jokowi itu pengawal kebijakannya secara teknokratik juga karena beliau mampu di situ, punya kompetensi di situ, itu tidak terceritakan dengan baik. Masa sih? Iya. Tapi menurut gue kalau misalnya kita lihat data, dia adalah salah satu capres yang dianggap paling dukung Pak Jokowi sebenarnya. Iya. Enggak, maksudnya gini, maksud gue adalah elit tuh masih punya opsi lain selain dia dan mencoba menawarkan opsi lain gitu. Oh, ya, Ri, menurut gue bukan elit ya. Ya karena semua elit jual keberlanjutan, tapi dia coba opsi lain terus padahal persepsinya yang udah dibangun ke Erick Thohir gitu. Ya menurut gue tuh hak elit-elit lah. Kan gue juga bukan elit dan jujur aja ya dinamika elit kayaknya Arin lebih ngerti lah daripada gue. Enggak. Iyalah. Enggak. Kan lo bermain sama para elit. Enggak, kan gue ada yang setiap hari datang ke sini kan gonta-ganti para elit politik. Kalau gue kan percaya aja sama Pak Erik. Tapi gue tuh mau jelasin gini Ri. Ya terlepas dari apapun yang elit pikirkan dan lain-lain, dan menurut gue ya kita nggak bisa intervensi apapun yang dipikirkan elit dan berbagai macam interest mereka kan. Tapi kalau gue tuh melihat Pak Erik gitu ya, ya gue tuh nggak melihat beliau dalam jangka pendek ya. Dan gue nggak, ketika gue bicara gue tuh percaya sama Pak Erik, gue juga nggak sedang bicara kerangka hanya politik 5 tahunan gitu. Gue sedang bicara sosok yang memang gue percaya bisa jadi tokoh yang didukung sama anak-anak muda. Apapun itu, jabatan atau posisi yang diemban sama Pak Erik gitu. Karena buat kita yang muda-muda, ya kan? Gue agak setuju dalam hal ini sih. Dalam konteks gini, semua kerjaan Pak Erik, semua usahanya Pak Erik itu investasinya itu di sektor-sektor yang dekat sama anak muda semua loh. Iya kan? Iya. Jadi buat kita yang muda-muda, kita perlu orang yang ngerti kita gitu. Yang visioner, yang sudah membuktikan dan tahu. Ini kayak misalnya Ara, Idris sama Jovin ya. Tadi kan gue banyak cerita soal diri gue gitu. Jangan sampai gue juga self-centered nih. Wah ini Pak Erik cuma menguntungkan buat lo, apa untungnya buat kita gitu kan. Tetapi gue pengen orang tahu bahwa dia tuh mentoring banyak anak muda gitu. Kayak Ara, Idris sama Jovin. Oh itu mentoringnya Pak Erik tuh? Ya menurut gue mereka kan cukup baik juga sama Pak Erik gitu hubungannya kan. Ara, Idris, Jovin itu kan sering ngobrol sama Pak Erik gitu. Dan mereka salah satunya kan sangat terdorong untuk juga dukung Pak Erik gitu. Kenapa? Ya karena gini ya, buat yang muda-muda ini at the end of the day kita juga gak boleh bohong. Iya kita punya semangat, kita mungkin punya knowledge gitu ya. Tapi kita juga perlu jam terbang dan masih butuh orang yang mementor kita loh gitu. Jangan juga kita sebagai anak muda merasa kita ini udah bisa sendiri gitu dan nggak butuh bimbingan. Menurut gue pun masih merasa butuh mentor gitu di politik. Dan gue rasa kita yang muda-muda tetap butuh mentor di politik tuh penting loh. Beda lo dimentorin sama lo jalan sendiri tuh akan beda gitu. Kayak layangan putus kalau kata lo. Kapan gue ngomong? Tadi kayaknya gue denger sempat dikit. Omongan di luar dia mau sini bos. Gitu. Jadi tetap cari dukungan, cari validasi dia. Iya gitu. Jadi kita tetap butuh mentor gitu. Nah,
Artinya buat kita yang muda-muda, kita bisa mengakses seseorang yang mau di tengah semua kesibukannya mentorin kita, dengerin kita, ngasih arahan yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu nggak gampang. Nih, gue mau tanya soal politik lagi nih, Sam. Ini penasaran gue soal Pak Erik, gue tanyain ke lu semua ya. Iya, silakan. Sebagai bahan kalau nanti gue berkesempatan untuk mewawancarai beliau. Ini benar nggak sama Rama? Gue denger undangannya udah masuk tuh. Udah sering gue kirim. Tiap minggu mau gue kirim, tiap minggu ntar. Pak, kasihan Pak. Jadi pertanyaan gue begini ya. Ini banyak orang nanya partainya PAN yang dukung Pak Erik, tapi ormasnya NU. Ini gimana nih ceritanya nih? Coba apa argumennya menurut lo? Ya itu Erick Thohir gak sih? Gak tahu gue apa. Menurut gue itu dia. Pak Erik itu tadi kayak gue bilang sama lo, Ri, siapa sahabatnya, siapa ininya. Gue selalu bilang sama lo, Random ya. Pak Erik itu adalah orang yang bisa bersama semua. Meskipun sih gue merasa PAN sekarang juga ya ada berbagai macam inilah. Bukan gue jadi jubir PAN nih, tapi gue lihat sekarang PAN juga isinya banyak golongan. Kayak kemarin gue lihat HUT PAN datang juga dari Kiai Fuad Nur Hasan, dari Sidogiri pun datang loh, bersama para elit sama politik. Ramani juga datang. Bos, susah disebut lagi. Nah, mana sama Ramani? iya, tapi artinya gue ingin membuktikan sekali lagi bahwa Pak Erik ini adalah orang yang bisa dekat dengan semua gitu. Dia dekat dengan NU, dia dekat dengan PAN. Gue kemarin baru lihat survei Jawa Timur. Survei Jawa Timur tuh membuktikan Nahdlin dan Muhammadiyah di Jawa Timur dua-duanya cukup favorable terhadap Pak Erik gitu, menjagokan Pak Erik gitu. Nah, gue kalau misalnya ngelihat dalam posisi ini, gue jadi makin menjustifikasi apa yang sudah gue lihat di backup dengan data. Memang Pak Erik tuh tidak pernah mengkotakkan dirinya, tapi dia justru adalah orang yang melebarkan sayapnya gitu ya, merangkul semua. Cair banget ya. Cair, dia adalah orang yang cair gitu. Makanya gue bilang untuk kita-kita yang muda, pemimpin kayak gitu tuh ya relate gitu. Karena lo tadi ngomong sama gue kan, Sam, sebagai anak muda tuh kita harus perluas jaringan, perluas pertemanan. Ya Pak Erik kayak gitu orangnya, dan itu yang selalu diajarin Tapi kita. kan itu nggak masuk akal dalam skema politik. Ya konvensional. pasti akan ada orang yang nggak suka sama lo. Pada akhirnya kalau ada pengentalan gitu ya, nggak cair gitu ya, dimana ya pemilu gitu misalnya, itu pasti akan ada pengentalan gitu. Tetapi beda nih, Ri, pengentalan secara ideologis sama memang situasi kompetisi. Situasi kompetisi itu lo tahu sedang berkompetisi. Tetapi ketika itu sudah jadi ideologis, sentimennya beda. Nah, Pak Erik itu tidak pernah membuat sebuah kompetisi itu menjadi ideologis. Dia selalu cair, sama seperti Pak Jokowi. Yang Pak Jokowi lakukan dengan mengajak Pak Prabowo masuk dalam kabinet, menunjukkan bahwa politik itu harus cair, lebih besar daripada segala hal yang kita kompetisikan dalam 5 tahun. Ya, gua mau nanya penasaran nih. Lu kan kita terakhir ketemu itu kan di tempatnya Mas Ganjar itu kan. Kapan tuh? Waktu di Jogja. Oh. Iya kan? Kan ke Pak Erik gue juga ngomong gitu. Samara ini tegak lurus Erick Thohir, Pak. Sekarang. Bercandaan gue. Dulu kan belum tentu gitu. Terus? Gimana sih sebenarnya soal lu sama Mas Ganjar ini? Dan gue confirm banget gue dari sumber gue yang sangat terpercaya, Samara dan Mas Ganjar itu sedekat itu sebenarnya dari dulu. Sumber terpercaya siapa tuh? Pokoknya valid lah sumber gua, nggak mungkin salah itu. Pak Ganjar orang baik menurut gua, dan gua kenal baik sama Pak Ganjar dari 2018 waktu rame-rame Pilgub Jateng. Gue suka ke Jawa Tengah belajar, nanya-nanya, ngobrol-ngobrol sama beliau. Kemarin juga masih suka ngobrol-ngobrol dan lain sebagainya gitu. Dan hubungan gue sama Pak Ganjar baik. Dan gue rasa kalau kita bicara kandidat capres nggak ada hubungan yang jelek sama gue. Itu terlepas dari kemarin sempat berkompetisi sama Pak Prabowo ya. Tapi di dalam situasi ini gue juga nggak pernah ngejelek-jelekin orang karena gue nggak suka secara personal atau apapun. Gue sama Mbak Sarah deket gitu, sama teman-teman di Gerindra juga banyak yang deket sama gue gitu. Jadi kalau posisi gue sama Pak Ganjar, gue akan selalu respect sama Pak Ganjar. Terus lari, lu kan udah deklarasi segala macam tuh dulu tuh sama Pange. Oh, Pange apa kabar? Pange kan sekarang udah dilari. Iya, gue bilang lari kan ada Samaranya nih gitu gua. Terus kenapa sekarang lu aja nih? Bercandaan lu ke dia. Gue pokoknya posisi gue gini, Ri.
Pak Ganjar gue akan selalu respect. Menurut gue dia orang yang baik. Menurut gue dia adalah orang yang, ya gue rasa dia salah satu orang yang punya banyak visi-visi kerakyatan gitu. Dan kita bisa belajar nilai-nilai kerakyatan dari Pak Ganjar gitu. Tapi juga sama gitu. Menurut gue kandidat di dalam Pilpres kali ini Pak Prabowo, Pak Anies juga punya nilai-nilai bagus yang lainnya kok gitu. Pak Prabowo menurut gue jiwa nasionalisnya, apa yang dia lakukan dengan masuk ke dalam pemerintahan Pak Jokowi, itu juga lo gak bisa underestimate dan lo anggap remeh gitu. Tapi lu udah nggak di Mas Ganjar lagi? Hubungan gue sama dia tetap baik. Nggak, kan lu dulu ikut lah. Ya kan bantu-bantu Sekarang ngobrol-ngobrol. kenapa Kan gue enggak? juga belajar. Gue belajar dari banyak politisi gitu. Kenapa enggak lagi Sam? Hmm? Kenapa enggak lagi di Mas Ganjar? Enggak, gue hubungan tetap oke kok. Tapi kan posisi gue ini kan bukan posisi yang juga bisa menentukan siapa dan siapa gitu. Karena tetap meskipun dalam posisi seperti saat ini gitu ya, meskipun gue respect Pak Ganjar, gue respect Pak Prabowo, gue respect sama Pak Anies dengan kandidat-kandidat capres-capres ini, tetap gue juga adalah orang yang pengen fokus belajar dengan mentor yang tepat gitu. Dan ya dari dulu nih Ri ya, ya mentor gue sama Pak Erik nih hubungannya dalam gitu. Jadi waktu gue di New York gitu ya, ketika gue bahkan masih di PSI, salah satu tokoh yang selalu menelpon gue hanya untuk mentoring gitu. Suami gue tahu banget tuh, suka ikut dengerin soalnya. Bib Aji nih gitu. Iya, Bip Aji nih. Itu Pak Erik gitu. Jadi gue dulu tuh kan waktu gue ke PSI gue bilang gue mau berbisnis Iya, gitu. Dan emang gue bisnis konten sama Deddy Corbuzier, lu cek sama Deddy Corbuzier Iya, ya kan, jangan lupa Paradigma. Paradigma, gue promosi Iya. di kompetitor nggak apa-apa Om gitu. Botak nih nggak mau dia, orang udah nyuruh invest di sini terus. Nah udah deh, investnya sama gue aja nggak apa-apa. Paradigma. Nah gue sebagai orang yang baru masuk ke dalam dunia bisnis kan gue politisi Ri. Ya. Gue perlu belajar sama orang yang ahli media, ahli konten ya. Erick Thohir nih ahli gitu. Jadi yang dibayangin, tapi maksud gue lo bisa bayangin. Gue ngerti. Gak, lo bisa bayangin gak? Orang ini menteri BUMN, orang ini sibuk, segala urusan dia urusin, dia masih sempet mentoring gue. Gue nih, Orang kayak Erick Thohir yang paling mahal adalah waktunya. gue di Amerika Ri, Iya. gitu. Perbedaan waktu 12 jam gitu. Itu gue nggak tahu ya, orang bisa nganggap apapun, tapi buat orang kayak gue itu Iya. valuable, itu mahal, itu harganya nggak bisa priceless lah, nggak bisa lo taruh label harga di dalam hal-hal seperti itu gitu. Jadi beliau mentor gue gitu ya, gue harus juga mengingat itu gitu. Nah, Gitu. Posisinya. Artinya kan gue bisa bilang bahwa nih kita fair-fairan aja ngomongnya. Mungkin lebih banyak waktunya Mas Pak Erik buat lu daripada Pak Ganjar. Gue nggak bisa bilang kayak gitulah, kan Pak Ganjar juga sibuk. Menurut gue itu nggak fair, nggak fair, Ri. Waktunya untuk mementori lu maksud gue. Kalau misalnya kedekatan Iya. lebih dalam, pasti gue sama Pak Erik Iya, lebih itu dalam. maksud gua Kalau itu ya Iya, gitu. itu maksud gue. Tapi gue nggak dalam posisi pengen Nggak nggak membandingkan Pak Ganjar sama sehingga Pak Erik. lu lean lu ke Pak Erik tuh jadi rasional. Iya, gitu karena loh maksud memang gua. gue sama Pak Erik udah lebih lama gitu. Ini gue juga sama Sam. Beberapa orang yang gue anggap mentor gue di sini sekarang, itu pasti gue ngerasa ini orang sibuk banget, jabatannya banyak banget, jagoan gitu ya. Tapi masih sediain waktu. Sediain waktu, karena orang yang kayak gini mahalnya waktu loh. Iya. Dan dia mau ngasih waktu buat kita. Iya, waktu tuh sesuatu yang nggak bisa lu beli lagi gitu loh. Buat gue, akhirnya gue nggak bisa, kalau dia minta tolong gue nggak bisa gue bilang enggak. Iya. Ya mau nggak mau, karena pemberian itu adalah penjara. Ya mau nggak mau, itu hukumnya. Pemberian itu adalah penjara. Dalam hal ini dia memberikan hal yang termahal dari dirinya untuk lu, yaitu waktu. Akhirnya dari cerita lu hari ini gue jadi ngerti kenapa itu terjadi, dan itu make sense gitu. Iya. Make sense banget. Dan ada beberapa orang kawan kita yang pindah partai misalnya, atau masuk ke partai baru sekarang. Gue tanya lo semuanya, kenapa lu percaya itu? Si ketum, gue nggak usah sebut nama partainya, datangin gue sampai 6 kali dan bicara tentang pikirannya, visi misinya, dan gue tersentuh. Oke, dia sesibuk itu dan dia orang sehebat itu, dia Dia rela masih mau ngasih waktu buat ngasih waktu, karena dia mau waktu loh demi masa. Sesungguhnya manusia kerugian, Iya. ya kan?
ya kan? Iya, Pakai top, Al-Quran keluar, kita tutup udah, ini keluar. kan. Ya. Luar biasa. Enggak, jadi gue bisa terima Sam. Maksud Iya. gue Tapi secara kita akal sehat lo gitu. lo orang muda, gue juga Iya. orang muda gitu. Proses kita di politik baru lah. Terlepas dari apapun, anggap berapa lo? Anggap 10 tahun di politik, gue 7 tahun di politik, kita tetap orang baru. Iya. Orang-orang 30 tahun di Betul, politik betul, gitu. Betul. Buat orang seperti kita, cara terbaik dalam mempercayai seseorang adalah apakah orang itu juga percaya sama kita. Iya, salah satunya memberikan waktunya. Betul. Itu hal Waktu itu yang adalah yang paling mahal. paling Makanya mahal. gue ada satu kata-katanya Pak Erik yang selalu gue pegang dan gue sangat percaya sekarang adalah loyalitas dan kepercayaan itu dua arah. Jadi lo nggak bisa memberikan loyalitas semata-mata kepada orang yang lo percaya, tapi orang yang lo percaya itu tidak memberikan loyalitas dan kepercayaan yang Ini balik kepada lo. dari tadi kampanye lu soal Pak Erik, inilah maksud gua poin yang menurut gua bisa gue terima dengan akal sehat gue. Kenapa Samara lari dari lari? Oh, gue nggak bilang gitu. Nggak, it's very make sense Sam. Beneran loh. Gue juga akan pindah haluan kalau gue jadi lu. Gue nggak pernah pindah haluan. Nggak, Ari. maksud gue bukan pindah haluan, tapi akan memprioritaskan atau mendahulukan orang yang kasih waktunya buat gue. Tapi gue nggak pernah pindah haluan. Gue selalu, Pak Erik selalu menjadi mentor gue dan itu nggak pernah lepas sekalipun. Dalam waktu apapun dia selalu menjadi mentor gue. Kan lu pernah kemana-mana. Tapi dia tetap mentor gue. Iya. Kemanapun gue berada, Tapi Erick Thohir selalu mentor gue. Kalau udah tegak lurus kan tegak lurus. Iya. Gitu. Tapi intinya sih gitulah. Kita semua berproses. Iya. Tapi menurut gue dalam setiap proses itu tidak pernah ada masa dia tidak mementori gue atau Betul. tidak memberikan waktunya buat gue. Iya, itu intinya lu nggak bisa ada keraguan lagi kepada orang yang sudah kasih banyak waktunya buat lu. Iya. Iya kan, kita sama pasangan juga gitu kan. Iya kan, yang paling dikomplain kan soal waktu. Iya. Gua kira setelah setoran bulanan di atas threshold ini selesai urusan kan. Ternyata enggak. Soal waktu loh. Karena waktu tuh Waktu bisa yang paling mahal. Betul. Itu menyusut terus. Kita akan kehabisan gitu, dan kita nggak tahu kapan habisnya kan. Iya. Iya. Kalau minyak lu bisa estimasi berapa habisnya, batu bara lu bisa estimasi, karir udah lu bisa estimasi, tapi waktu kan lu nggak bisa Gak bisa estimasi. estimasi. Besok bisa aja lu nggak ada lagi, udah nggak ada kan. Tapi orang ini kasih waktu gitu. Jadi gua sangat make sense. Maksud gua sebagai orang yang memperhatikan dan kenal sama lu lama gitu ya. Gua jadi ngerti gitu ya. Oh, tracknya Samara tuh kayak begini gitu. Gue jadi makin paham gitu. Gua kalau alasannya waktu itu lu udah buat gua sih udah nggak bisa ada Dibantah. argumen lain loh itu. Berat loh dapetin waktu orang-orang ini. Makanya gue kalau ada narsum-narsum gue udah mau datang ke sini, ngomong di sini, lepas dia dapat keuntungan juga dari aktivitas gue. Dan gue mau kasih tau satu hal sama lo, Ri, soal waktu ya. Itu bukan hanya diberikan kepada gue. Pernah ada pertemuan dengan teman-teman muda gitu ya. Ya lumayan banyak lah, 20 orang. Lo tau gak dia spend waktu berapa lama sama orang-orang? 4 jam. Gila. Untuk dengerin satu persatu dan jawab satu persatu. Pak Erik, total politik kapan waktu Anda nih Pak? Kayaknya penonton gue nggak dikit-dikit amat lah, ya. Iya kan? Datanglah Anda sini Pak. Samara nih top. Udah kita kampanyekan. Gak, gue gak bukan mengkampanyekan. Gue cuma ingin menceritakan apa yang gue rasakan kepada teman-teman yang nonton Total Politik. Oke. Secara jujur. Top. Dan kayaknya lebih bagus visual sini daripada Paradigma ya. Iya. Sini aja. Gimana nih, Om Ded? Oke, Sam, ada lagi yang mau lu sampein? Nggak ada sih, itu aja. Oke, siap. Thank you Samara atas waktunya. Terima kasih. Dititip dengan lagunya nggak? Lagunya apa lagi yang tutup? I can show you the world. Sampai jumpa lagi di Total Politik Thank you, berikutnya. Ari. Dah.